Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bangkitlah dan menjadi teranglah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita agar hidup kita sebagai orang percaya itu senantiasa memuliakan Tuhan dan menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib yang sudah kita alami di dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang menjadi tugas gereja. Karena gereja itu adalah setiap orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang Allah yang ajaib, dan maksud tujuan daripada Allah memanggil kita dari kegelapan, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu kepada dunia. Setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan Bapak Ibu, hal yang perlu menyadari kita sehingga kita termotivasi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan apa Bapak Ibu? Kita ini orang-orang yang kita bilang apa? Yang dulu itu hidup di dalam kegelapan. Apa maksudnya? Kita sebelum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang diperbudak oleh dosa, orang-orang yang diperhamba oleh dosa, dan Alkitab bilang apa? Upah dosa ialah maut. Kita tidak layak memperoleh kehidupan yang kekal bersama Allah di sorga. Tetapi kalau hari ini kita bisa dipakai oleh Tuhan, itu hanya by the grace of God. Hanya anugerah Tuhan. Orang yang menyadari kalau dia sudah diangkat Tuhan dari kegelapan, Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan hidup dalam dosa itu seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Saya kira tidak ada orang yang senang hidup dalam kegelapan kan? Ada yang senang tiap hari digelap terus. Tiap hari digelap terus. Nah itu orang ada masalah itu. Mungkin jiwanya bermasalah. Semua orang pengen yang terang. Pengen yang kelihatan. Bapak Ibu datang ke gereja, kenapa berdandan yang bagus? Karena Bapak Ibu tahu bahwa di gereja itu terang dan pasti ada orang yang melihat saya. Makanya saya perlu berpakaian yang rapi, yang baik ya. Perlu make up ya. Bagi yang ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga nggak apa-apa ya. Make up ya. Nggak apa-apa kan. Make up itu bukan miliknya kaum Hawa saja kan. Laki-laki juga nggak apa-apa ya. Supaya nampak kemuliaan Tuhan ya. Ya boleh make up Bapak Ibu ya. Tetapi rahasianya supaya kemuliaan Tuhan nampak itu Bapak. Apa Bapak? Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam terang Allah. Maka itu aura kerajaan surga itu akan terlihat. Engkau berjumpa dengan Tuhan maka orang menemukan kemuliaan Allah dalam dirimu. Itulah yang memberkati dunia ini. Nanti kita akan belajar kenapa Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah kita perlu tahu dulu. Karena kita ini orang-orang yang harusnya binasa. Kita hidup dalam kegelapan.
Bagaimana orang hidup dalam kegelapan? Dia tidak tahu arah jalannya. Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Hidupnya enggak jelas. Makanya kalau orang belum tahu tujuan hidupnya dalam Tuhan, orang itu masih berjalan dalam kegelapan. Dia belum ada dalam terang Kristus. Kita hidup dalam kegelapan karena dosa. Dan dosa itu menyebabkan segala hal yang kita lakukan itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya adalah hal-hal yang jahat. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya di Efesus pasal 5. Di situ Paulus membeberkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus dihindari oleh orang percaya. Orang yang hidup dalam kegelapan Bapak Ibu, segala yang dia lakukan itu jahat semata-mata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tetapi oleh kasih karunia Allah itu yang firman Tuhan katakan, kita yang harusnya binasa, kita yang hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Tapi hari ini kita beroleh kasih karunia Allah sehingga kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup di dalam terang Kristus yang memerdekakan kita, yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru, membuat hidup kita berbeda dengan dunia, dan membuat kita akan tampil sebagai saksi-saksi Allah. Bapak Ibu di mana saja, engkau tidak harus jadi pendeta, engkau pengusaha, engkau karyawan, apapun profesimu, Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin Bapak Ibu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, sudah berapa banyak hidup kita ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau enggak kita hidup sia-sia di dunia ini Bapak Ibu. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu harus jadi pendeta. Tapi apapun yang kita lakukan semuanya dalam rangka bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Karena Alkitab bilang apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa arti gambar dan rupa Allah Bapak Ibu? Secara sederhana, gambar dan rupa Allah itu artinya apa? Kita ini gambarnya Allah, gambar yang mewakili Allah ada di muka bumi ini. Artinya Allah yang tidak kelihatan, Allah yang berada di tempat yang tinggi, yang tersembunyi itu, bagaimana orang bisa melihatnya? Orang melihat ketika dia berjumpa dengan kita. Karena kita ini gambar dan rupa Allah, imago Dei. Nah yang jadi pertanyaan, sudah enggak kita menyatakan pribadi Allah, kemuliaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini? Nah oleh karena itu Bapak Ibu, atas dasar inilah, atas dasar kita telah diangkat keluar dari kegelapan. Ya. Maka Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita bangkit dan kita menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang ingin menjadi terang bagi dunia ini? Saya percaya kita semua Bapak Ibu. Kita harus berlomba-lomba sebelum kita dipanggil Tuhan. Amin. Saya selain sebagai gembala sidang Bapak Ibu, saya bersyukur hampir setiap hari saya ngajar di beberapa kampus. Dan saya senang ya karena sejak 2006 saya mengajar mata kuliah agama Kristen di Universitas Indonesia. Dan saya selalu menekankan mahasiswa, satu semester itu ada sekitar 24 topik yang kita bahas di dalam setiap pertemuan. Dan saya selalu menekankan mereka, kalian masuk kelas ini bukan persoalan masalah engkau mau dapat nilai berapa. Dapat nilai itu gampang, saya enggak pernah menyusahkan mahasiswa. Karena saya tahu kalian pingin nilai yang bagus, supaya IPK-nya bagus. Tapi saya bilang begini, bukan itu tujuan utamanya. Saya enggak mau ngajar agama, capek-capek hanya tujuan kalian dapat nilai. Saya mau ketika engkau masuk di kelas ini, engkau berjumpa pribadi dengan Tuhan, supaya hidupmu berubah, lalu engkau di luar sana jadi berkat buat orang. Apa bedanya kau dengan orang yang bukan kenal Tuhan? Apa bedanya? Mahasiswa Kristen sama aja, aku nyontek dia juga nyontek. Untuk apa? Kemarin di salah satu fakultas di UI, saya tanpa sadar, biasanya kan saya edarkan aja mahasiswa, selain kita isi daftar hadir secara online, ada juga yang disiapkan fakultas lalu diedarkan. Tanpa sadar mata saya langsung tertuju pada salah satu nama mahasiswa. Lalu saya sebutkan nama mahasiswa itu, dia enggak hadir, tapi ada tanda tangannya.
Saya bilang ini kayaknya Tuhan yang suruh. Gak sadar kok dari sekian banyak satu kelas itu ada 50-an mahasiswa. Kenapa kok dan baru minggu kemarin saya kok tiba-tiba setelah mahasiswa tanda tangan saya ini kan. Lalu saya panggil nama ini mana orangnya? Cari. Kok nggak ada? Kenapa orangnya nggak ada tapi ada tanda tangannya? Siapa yang titip tanda tangan ini? Langsung saya khotbahin mereka 1 jam di situ. Saya bilang model seperti ini kalau besok-besok dia jadi pejabat, dikasih duit 1 M lalu suruh tanda tangan pasti mau. Ini baru hanya titip tanda tangan aja. Saya bilang jangan demi teman kau melakukan kejahatan. Lebih baik kau kehilangan teman daripada engkau kehilangan perkenanan Tuhan. Ada banyak orang demi untuk persahabatan, saya bilang, lalu kau korbankan imanmu, kau korbankan juru selamatmu, kau korbankan perkenanan Tuhan. Saya bilang, apa beda kau dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Percuma kau baca Alkitab, semua diam. Saya bilang sekarang siapa yang ini ngaku? Semua diam gitu ya. Saya bilang saya bisa lacak kok, saya ini udah pengalaman puluhan tahun jadi dosen. Saya bisa lacak. Saya tinggal urut satu-satu lihat warna tanda tangan pensilnya, lalu model ininya, cara ini bisa saya ketemu kok. Lalu sampai di rumah ada WA dari mahasiswa. Pak Yoel, saya mohon maaf. Baru pertama kali saya lakukan itu, saya tahu itu salah. Ya saya bilang oke, ya. Saya maafkan dan tidak akan berpengaruh kepada nilaimu. Yang penting kau jangan buat itu. Ya. Tapi ya saya pikir Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya bisa khotbahin mereka gitu kan. Karena saya lihat mereka semua calon-calon pemimpin masa depan. Kalau untuk pintar, anak-anak UI itu pintar di atas rata-rata lah ya. Karena setiap tahun tuh anak-anak pilihan lah. Ngajar anak pintar itu enak Bapak Ibu, nggak capek. Tinggal ngomong sekali suruh dia kerja udah pasti jalan gitu kan. Karena rata-rata satu kelas itu semua pintar. Memang semua pintar satu kelas itu. Kalau di kampus lain mungkin 10 pintar, yang lain sedang, lalu sedang ini. Tapi kalau di UI satu kelas itu pintar. Semua pintar. Nah saya bilang apa gunanya kau pintar, kau lulus nilai agama A, tapi kau nggak menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidupmu nggak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita ngomong tentang, Bapak Ibu sorry ini karena kita lagi ngomong tentang kemuliaan Tuhan kan. Kalau tadi disuruh khotbah tentang berkat beda lagi Bapak Ibu ya. Mungkin gak sekeras ini ya. Nah, kalau khotbah tentang berkat kan beda. Apakah saudara mau diberkati? Amin gitu kan. Enak kan. Ini ngomong tentang kemuliaan Tuhan. Dan kita disuruh menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan? Nah Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Dalam pembacaan kita Bapak Ibu. Yang pertama kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dipindahkan dari lumpur dosa, dari kegelapan. Dan sekarang kita sudah ada di dalam terang Kristus. Ada perintah Allah supaya kita bisa menjadi terang bagi dunia. Yaitu apa? Kita harus berkomitmen untuk hidup sebagai anak-anak terang. Apa ciri orang yang hidup dalam terang itu? Efesus pasal 5 sudah jelaskan di situ. Bahkan dalam ayat yang ke-9 dia katakan ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Hidup sebagai anak-anak terang itu yang bagaimana? Hidup dalam kebaikan, pokoknya tiap hari berbuat baik. Orang dunia saja bisa berbuat baik. Kenapa kita anak Tuhan gak bisa berbuat baik? Harusnya lebih. Harusnya lebih dari orang dunia. Karena apa? Orang dunia aja, orang yang gak kenal Tuhan aja berbuat baik. Jangankan bunuh manusia, bunuh kucing aja dosa menurut mereka. Konsep mereka gitu. Bunuh binatang aja gak boleh. Bahkan saya pernah dengar cerita dari teman saya dosen agama Buddha. Dia bilang dia pernah berjalan di satu tempat, lalu dia lihat ada kucing yang sudah pingsan hampir mau mati. Ibalah dia. Lalu dia bawa kucing itu pulang, lalu dia kasih makan, dia rawat dan dia pelihara. Orang punya pemahaman, jangankan manusia. Kita orang Kristen Bapak Ibu, waduh
Kemarin saya habis khotbah dari lapas Gunung Sindur Bapak Ibu. Hampir 70 orang, itu orang Kristen. Namanya Petrus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kasusnya apa? Habis bunuh orang Pak. Petrus bunuh orang Bapak Ibu ya. Orang yang hidup sebagai anak-anak terang itu, dia berbuahkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa berbeda dengan dunia. Hari-hari ini dunia hanya butuh kemuliaan Tuhan yang dari orang Kristen itu yang bagaimana? Ketika kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Benar menurut perintah Tuhan, benar menurut firman Tuhan, bukan benar menurut saya. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Lalu juga dalam ayat yang ke-15, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa tampil menyatakan terang Kristus di tengah-tengah dunia. Dalam ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu, bisa menyatakan terang Kristus. Alkitab bilang apa? Engkau harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama. Saksama itu serius, sungguh-sungguh, hati-hati. Kita mau hidup, mau melangkah, mau berpikir, mau memutuskan sesuatu. Perhatikan dengan saksama. Kadang-kadang kan kita suka asal ngomong kan. Ini enggak perhatikan dengan saksama. Ternyata keluar kata-kata yang kasar, kata-kata makian. Nah itu tidak perhatikan dengan saksama. Tingkah laku kita, perilaku kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Bagaimana cara kita hidup. Tindakan kita, perbuatan kita. Makanya Alkitab bilang apa? Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya yang menentukan kita di sorga adalah bukan nanti sesudah mati. Tidak ada gunanya kita berdoa buat orang mati. Gak bisa pindahkan dia kalau dia dari neraka lalu berpindah ke sorga karena doa anaknya yang saleh. Gak ada di agama Kristen seperti itu. Yang menentukan dia dapat tempat di sorga selagi dia hidup. Makanya perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Every day, setiap hari. Mulai dari bangun pagi kita mulai berpikir apakah yang saya lakukan sudah memuliakan Tuhan. Ketika istri-istri ngomong sama suaminya, yang suami-suami merespon istrinya, apakah saya sudah melakukan itu sesuatu yang memuliakan Tuhan? Setiap hari kita pertanyakan semua yang kita lakukan Bapak Ibu. Ketika engkau bekerja, apakah saya sudah bekerja memuliakan Tuhan? Cara hidup, itu yang kita bilang apa? Perhatikan cara hidup, bukan cara mati. Cara mati enggak perlu bagi orang Kristen. Mau dia mati di laut juga enggak perlu, yang penting sewaktu dia hidup itu bagaimana. Itu yang Tuhan suruh perhatikan. Gak usah kita persoalkan, wah dia matinya begini ya. Gak perlu, itu gak penting bagi orang Kristen. Yang penting perhatikan dengan sesama bagaimana cara hidup. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bisa memuliakan Tuhan. Hiduplah seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Allah. Bukan seperti orang yang bodoh, Alkitab bilang. Jangan seperti orang yang bebal. Bagaimana setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang arif dan bijaksana, orang-orang yang berhikmat, yang setiap tindakan kita pertanyakan, apakah aku sudah memuliakan Tuhan dalam hidupku atau tidak. Setiap hari Bapak Ibu kita harus tanya diri kita. Kemudian dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu bisa nyata dari hidup kita? Pergunakan waktu yang ada untuk Tuhan. Amin. Mulai dari bangun pagi sampai kita tidur, kita harus pergunakan waktu itu untuk Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika engkau berhadapan dengan orang lain, engkau sedang melakukan itu untuk Tuhan.
Ketika istri-istri sedang berhadapan dengan suamimu, sekalipun suamimu mengesalkan kamu, kamu harus bilang, aku tetap mencintainya karena aku sedang lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk dia. Kalau untuk Tuhan, sebel ya ibu-ibu. Apalagi setorannya udah gak banyak gitu kan, minta makan yang enak-enak lagi kan. Waduh, ya, itu ada istri-istri yang curhat begitu. Iya Pak Yoel, gimana kita gak marah sebagai istri. Setorannya cari duitnya malas, tapi mau makan yang enak-enak terus katanya gitu. Nah Pak Yoel bayangkan kalau setiap hari begitu, kira-kira gak stres kita gitu. Saya bilang, Bu, kalau engkau lakukan untuk dia, kau gak bisa lakukan. Tapi Alkitab bilang apa? Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang gak gampang Bapak Ibu, tapi kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan kan? Mau menyatakan kemuliaan Tuhan, ya lakukan seperti itu. Pergunakan waktu kita Bapak Ibu untuk Tuhan. Ya. Untuk hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Kita ini hidup sampai kapan Bapak Ibu? Selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena akan datang waktunya di mana waktu itu tidak akan ada lagi. Sekarang kita punya waktu. Akan datang waktunya di mana waktu itu akan berakhir. Semua orangnya hanya tunggu waktunya berakhir kapan. Makanya Tuhan bilang apa? Pergunakan waktu yang ada. Supaya engkau bisa memuliakan Tuhan. Pergunakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani itu kairos ya. Dalam bahasa Yunani waktu atau kesempatan itu ada menggunakan kata kronos yang muncul kata kronologi. Ya, hari ini ada pagi, besok ada pagi. Ada Senin, minggu depan ada Senin. Itu kronos ya. Tapi ada satu kata waktu dalam bahasa Yunani, kairos. Itu waktu kesempatan yang muncul dan tidak akan pernah muncul lagi. Makanya di Yunani ada sebuah patung laki-laki. Seorang laki-laki yang tidak memakai baju. Kepalanya itu bagian depannya ada jambulnya. Jambul itu apa ya? Ya saya nggak tahu artinya. Ada jambul rambut yang agak panjang. Tapi di tengah sampai ke belakang itu botak. Namanya si Kairos. Ketika si Kairos ini datang berhadapan dengan kita nggak boleh lengah. Pada saat dia datang di depan kita, ada di depan kita harus dengan sigap dan cekatan langsung memegang dia. Memegang di jambulnya. Karena sebentar ketika dia berbalik belakang, kita baru mau megang, tidak bisa pegang. Karena apa? Yang kita pegang adalah botaknya. Makanya, kenapa disebut Kairos? Kesempatan yang tidak akan terulang lagi dan itu terjadinya dalam seketika, kita nggak tahu. Makanya kita bilang kesempatan itu Kairos itu nggak boleh kita lengah. Kalau Tuhan hari ini masih kasih engkau kesempatan untuk melayani Tuhan, layani. Karena kesempatan itu akan datang waktunya di mana kesempatan itu akan berakhir. Kita kan nggak tahu kan? Makanya prinsip saya selagi ada kesempatan saya melayani. Apapun yang disuruh melayani. Karena memang kerjanya saya kan melayani kan, melayani saja. Karena kita sedang diberikan Tuhan kairos yang mana kesempatan gak boleh kita sia-siakan. Nah, Bapak Ibu selagi engkau masih kuat, masih sehat, mari engkau berikan hidupmu melayani Tuhan. Amin. Itu yang kita bilang, pergunakanlah waktumu. Setiap hari kita ini menghitung waktu Bapak Ibu, setiap hari. Saya hanya berdoa Tuhan, nanti sebelum saya dipanggil Tuhan, saya mau banyak orang yang pernah dengar Injil ya. Saya hitung-hitung kalau saya ngajar setahun bisa 1.000 mahasiswa misalnya ya. Di UI mahasiswa Kristen setiap tahun sekitar 1.000. Ya. Yang baca modul yang saya tulis, lalu sekian ratus langsung ketemu saya di kelas. Ya. Saya berpikir kalau 10 tahun berarti udah 10.000. Ya. Kalau 20 tahun berarti 20.000. Ya mungkin hari ini belum kelihatan firman-Nya hidup. Tapi ada waktunya firman itu Alkitab bilang apa? Tidak akan kembali dengan sia-sia. Makanya Bapak Ibu kita kerja saja. Kerja aja Bapak Ibu. Pergunakan waktu ini dengan baik. Ya. Lalu yang terakhir tinggal berapa menit lagi ya. Yang terakhir ya, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu.
tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Supaya kita bisa jadi orang Kristen yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yang menyatakan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, maka Alkitab bilang apa? Hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa kuat, kita bisa bertahan dalam iman kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, membimbing kita sehingga kita akan tetap berjalan di dalam terangnya Kristus. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Pastikan setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita kuat menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang tampil berbeda. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan mereka. Para rasul, murid-murid Kristus, mereka bisa tampil berbeda dengan kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Jangan penuh dengan anggur ya. Makanya Alkitab bilang apa? Janganlah engkau mabuk oleh anggur ya. Untuk kita menjadi terang Kristus menyatakan kemuliaan Tuhan, gak bisa dengan mabuk anggur ya. Tapi harus penuh dengan Roh Kudus. Karena ada banyak orang Kristen juga masih suka mabuk anggur ya. Di daerah saya Bapak Ibu, bahkan konon ada cerita bahwa pendeta juga kalau mau khotbah dia minum anggur dulu. Katanya apa? Supaya semangat. Ya, jadi semangatnya karena anggur gitu ya. Gak timbul pede gitu ya. Bisa percaya diri ya. Seperti ada cerita Bapak Ibu. Ya ini terakhir ya. Ada seorang pemabuk, orang Kristen Bapak Ibu ya. Pemabuk orang Kristen hafal banyak ayat Bapak Ibu. Tapi mabuk terus kerjanya ya. Dia salah, mungkin dia nggak baca ini Efesus 5 ayat 18. Janganlah engkau mabuk oleh anggur tapi penuhlah Roh Kudus ya. Dia mabuk anggur, malam minggu mabuk anggur, mabuk. Lalu teler, pulanglah dia jalan kaki ya. Jatuh di got Bapak Ibu ya. Namanya orang mabuk kan. Ketika ada teman yang lewat, Bung, kenapa kau tidur di got? Dia bilang begini, memangnya ini got kamu? Mau-maunya gue dong gitu ya. Lalu dia jalan Bapak Ibu, jalan. Jatuhlah dia. Karena sudah saking beratnya mabuknya dia jatuh di depan gereja Bapak Ibu. Dia gedor-gedor pintu gereja Bapak Ibu. Lalu pendetanya bangun. Datang lalu pendetanya tahu ini orang tukang mabuk ya. Pemabuk. Pergi dari depan gereja. Jangan di situ. Jangan ada di halaman gereja. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Orang mabuk tapi hafal ayat ya. Lalu dia mau tidur di depan gereja itu. Lalu pendeta dia bilang, pemabuk jangan tidur di depan gereja. Sebentar mau ada ibadah, jangan tidur di depan gereja. Kau pergi saja. Dia bilang, Pak Pendeta, serigala punya riang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, memangnya kau itu Tuhan Yesus. Karena kan itu kata-kata Tuhan Yesus kan. Lalu memangnya kau itu Tuhan Yesus. Pemabuk dia bilang apa? Pak Pendeta, engkau sendiri mengatakannya. Lalu pendeta ini karena sudah gak bisa ngatasin dia, pendetanya telepon polisi. Dia dengar, Pak Polisi, ini ada pemabuk yang bikin rese di sini, datang bawa dia dulu ya. Lalu setelah dia dengar itu, dia ngomong begini, sekarang telah tiba waktunya, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Lalu habis ibadah minggu pendeta ini mikir-mikir, waduh kasihan juga ya pemabuk itu kalau dia ditahan. Pendeta ke kantor polisi. Lalu sebelum pendeta maksudnya mau bebaskan dia. Pendeta ketemu dia, saya hari ini mau bebaskan kamu tapi kamu jangan mabuk lagi ya. Langsung dia teriak, sudah selesai. Tetelestai gitu ya. Nah banyak orang Kristen seperti itu Bapak Ibu ya. Di kampung saya itu waduh orang Kristen ya. Ibadah di gereja nangis-nangis tapi mabuk kagak berhenti. Nah bagaimana mungkin bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Makanya kita bilang apa? Supaya kita bisa menyatakan terang Kristus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Jangan mabuk oleh anggur. Bapak Ibu Saudara kita punya tanggung jawab dari Tuhan.
panggilan Tuhan bagi kita. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kalau mau ngomong masalah anugerah Tuhan sudah terlalu banyak. Kita diselamatkan, engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa sehat, bisa usahamu berhasil, pekerjaan anak-anakmu diberkati Tuhan. Waduh, berkat Tuhan terlalu banyak. Apa yang harus engkau perbuat hari ini selagi engkau diberikan waktu? Nyatakan kemuliaan Tuhan. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Amin buat firman Tuhan.